Bank. Istilah bank dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima kesempatan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, kredit, atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank. A. Dana penghimpun. Fungsi sebagai penghimpun dana, bank memiliki sumber dana di antaranya. Yang pertama ada dana sendiri, berupa setoran modal waktu pendirian dan penjualan saham di bursa efek jika bank tersebut adalah go publik. 2. Dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dan yang ketiga ada dana pasar uang antar bank. B. Penyaluran kredit. Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha atau untuk kegiatan konsumsi. Yang pertama ada charter, yaitu tabiat yang kemampuan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan dan keuntungan serta mampu melunasi kewajiban atau hutangnya. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal seseorang untuk badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal bersumber dari kredit. Jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan aspek kelembagaan terdapat dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. A. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit. Bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki izin untuk melaksanakan transaksi pembayaran dalam valuta asing. Contoh, Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BIL. Bank umum non-devisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki izin melakukan transaksi dalam valuta asing. Contoh, BTPN, Bank Jasa Jakarta, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. B. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, BPR tidak memperoleh menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha parasuansian, dan mengikuti keriling khusus untuk melakukan transaksi valuta asing. Tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali BPR yang sudah memiliki izin usaha money changer dari Bank Indonesia. Contoh, BPR Karya Jatinika Sadaya, BPR Eka Bumi Atra, dan BPR Sri Atra Lestari. Prinsip kegiatan usaha. 1. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan berbagai
berbasis prinsip bunga imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan bank. Bank Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas bank umum, bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Produk dan layanan bank. Produk bank dikelompokkan berdasarkan kegiatan utamanya, yaitu himpunan dana dan penyaluran dana. Kartu ATM atau debit, alat tarik tunai dan pembayaran non-tunai. Kartu kredit, alat pembayaran dengan cara utang ke bank minimal bayar 10%. Referensi bank, surat keterangan tertulis dari bank tentang nasabah, bersifat tidak mengikat dan tidak menjanjikan apa-apa. Backdraft, cek yang diterbitkan oleh bank permintaan nasabah. Letter of credit, instrumen bank untuk pegadaan internasional, menjamin eksporti dapat biaya setelah barang dikirim. Pengertian LKNB adalah lembaga keuangan non-bank usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dana melalui surat berharga dan menyalurkan untuk pembiayaan, namun tidak dapat menghimpun dana secara langsung dalam bentuk giro, tabungan, atau deposit seperti bank konvensional. LKNB fokus pada layanan spesifik seperti asuransi, pembiayaan, pegadaian, dan investasi. Fungsi dari LKNB adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga dan menyalurkan untuk pembiayaan investasi, modal usaha, serta konsumsi. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, LKNB mengisi celah layanan perbankan, meningkatkan likuiditas kas bisnis, memberikan perlindungan risiko, dan memfasilitasi akses modal. Prinsip LKNB. Prinsip utama kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah menghimpun dana secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan atau kebutuhan masyarakat guna mendorong pembangunan ekonomi. LKBB beroperasi sebagai perantara keuangan yang berfokus pada pembiayaan, investasi, dan pengelolaan risiko. Jenis LKNB. Jenis utamanya meliputi perusahaan asuransi, leasing atau sewa guna usaha, penggadaian, dana pensiun, modal venture, koperasi simpan pinjam, pasar modal, vintage lending, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK adalah lembaga independen bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, periksaan, dan pendidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam pasar modal maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Fungsi otoritas jasa keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 3. Visi otoritas jasa keuangan menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global serta dapat
menjadikan kesejahteraan umum. Perkenalkan, nama saya Dina Rizkiana dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Fungsi otoritas jasa keuangan: penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan. 3. Misi otoritas jasa keuangan: menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 4. Misi otoritas jasa keuangan: 1. Mewujudkan terselenggaraan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.